Gary, udah nggak sabar nih mau denger tentang pembahasan ini Renaissance. Weh, Reva keren lo sekarang. Iya Mau dong. denger tentang Renaissance. Weh. Yang bener gimana emang gitu ya? Gak tahu, aku juga. Ya kira-kira. Ya? Tapi ingat nggak kemarin Pak Jimmy bilang siapa aja yang mau dibahas? Katanya nggak sabar. Tapi kok lupa gimana Reva? Oh, Michelangelo. Iya. Terus siapa lagi ya? Emang kamu ingat? Enggak. Justru itu. Iya nih. Jadi gimana nih? Ayo yuk kita ke tempat Pak Jimmy yuk. Sekarang? Iya. Oh iya ya, kan pengen denger sekarang. Iya, apa tadi? Zaman apa tadi? Renaissance. Iya ya, Renaissance. Eh. Bener gak ya? Aku sok-sok Perancis nih. Pak Jimmy udah datang. Yuk, Oh iya. kita tanya Halo, yuk. Halo Pak Jimmy. Halo, Pak. selamat sore, Gary dan Reva. Gary, Masuk, Pak Pak. Gary. Iya, Gary. Gimana? Ini Reva sudah gak sabar nih Iya, Pak. Coba Reva yang tanya tentang duluan. Renaissance itu Pak, katanya Bapak mau cerita. Waktu itu mau jelasin apa ya? Saya lupa. Yang tokoh-tokohnya itu Pak, Oh. ada si Michelangelo, terus siapa lagi ya Pak? Oke, jadi waktu periode namanya Renaissance mulai, waktu itu Eropa secara kekayaan itu makin baik. Maksudnya Oh. uang gitu Pak? Iya, secara uang, terus juga keadaan ekonomi, terus katanya juga suhunya agak lebih hangat, jadi panennya berhasil. Wah. Jadi kelaparan berkurang, sakit penyakit juga berkurang. Padahal sebelum Renaissance, Eropa kena banyak wabah, perang, miskin, gitu. Wah, Makanya kok zaman bisa ini, sukses gitu Pak? ya karena keadaan alam jadi baik, sehingga panennya baik. Kalau panen baik, jadi banyak uang. Oh, jadi karena alam ya Pak? Terus Eropa juga makin mengerti bagaimana kelola uang. Bank-bank itu mulai muncul. Sebelumnya gak ada bank Pak? Sebelumnya sistem banknya nggak seperti yang dikembangkan di Renaissance. Oh. Di Renaissance ada keluarga namanya Medici, kemudian keluarga Sforza, ini keluarga yang kaya, keluarga Borgia juga. Ini keluarga yang sangat kaya dan akhirnya melalui mereka banyak sekali uang yang diberikan untuk perkembangan seni. Oh gitu. Memang mereka hobi seni? Ada sisi eksklusif dari seni karena sekarang seni bukan cuma untuk gereja tapi juga bisa untuk orang kaya. Jadi mereka bangga sekali kalau Oh. mereka bisa biayai seniman lalu mengatakan seniman ini bisa berkarya karena saya yang bayar loh gitu. Oh gitu. Jadi ini keluarga yang kaya tapi bukan keluarga yang baik juga sebenarnya. Banyak kejahatan yang mereka lakukan, bahkan mereka juga menyogok supaya anggota keluarga mereka bisa jadi pemimpin di gereja. Wah, kayak mafia gitu Pak ya? Iya, ini mafia dalam bentuk kunonya mungkin. Mhm. Terus Pak, seni di zaman ini maksudnya jadi gimana Pak tadi? Nah, seni di zaman ini mulai melihat keindahan kehidupan di bumi. Oh. Ingat nggak kalau yang zaman gotik, zaman abad pertengahan, jenis lukisannya modelnya gimana? Mukanya datar. Mukanya melambangkan ketenangan. Oh, iya. Jadi nggak ada, datar ya. nggak gelisah, Muka kita nggak datar. sedih, nggak senang juga pokoknya. Ya datar mau dibilang ya, stabil, berada dalam keadaan statis. Oh iya. Jadi kalau Renaissance ini kebalikannya gitu Pak? Nah, mereka anggap bahwa keadaan di surga itu yang harusnya dicerminkan. Jadi kalau kita melukis, lukis dong keadaan di surga. Nah, Renaissance kebalikannya. Renaissance justru menekankan pentingnya untuk melihat keindahan di bumi. Jadi lukisan pemandangan bukan Pak? Bukan, ya ada juga tapi bukan ke situ, belum ke situ. Lukisannya tetap bertema gereja, tetap ada tokoh-tokoh gereja, tetap lukisan tentang Yesus, tentang Maria, belum tentang alam, nggak banyak ke situ. Tetapi mereka menggambarkannya seolah-olah, bukan seolah-olah memang ya, bahwa tokoh-tokoh ini ya kayak manusia. Misalnya bayi Yesus ya digambarkan kayak bayi. Oh, bukan bayi tua lah ya. Iya, kayaknya nggak boros iya. lagi. Kayak Iya. Reva imut. Makasih. Lalu dulu biasanya orang akan lukis orang-orang suci pakai ada lingkaran namanya halo. Oh iya. Terus Iya. kalau zaman ini enggak Pak? Kalau zaman Renaissance sudah kebanyakan sudah nggak pakai lagi. Oh iya. Terus? Lalu zaman ini juga mulai populerkan budaya Yunani seperti yang kita pernah bahas. Raphael lukis School of Athens. Oh, Oh, iya iya, itu. Apa itu Pak? Gimana Pak? Sekolah di Athena. Nah ini adalah lukisan yang menggambarkan tentang para ilmuwan, orang-orang pinter. Bahkan Raphael juga melukis dirinya ada di situ loh. Nah, kalau kalian lihat lukisan ini, nah yang ini nih Raphael.
Oh iya iya Iya. iya iya. Nggak lagi ngapain dia Pak di situ? Nah, dia sedang ya mengamati, dia mau jadikan dirinya murid, melihat orang-orang hebat, dan bagi Rafael orang paling hebat itu adalah Plato dan Aristotle, dua orang di tengah ini. Oh gitu. Oh. Yang satu nunjuk Iya. ke atas, yang satu nunjuk ke bawah ya Pak? Iya, betul. Itu maksudnya mereka apa Pak? Tunjuk-tunjukkan. Kira-kira menurutmu apa, Reva? Jawab Yang Eva. satu lihat ke atas, belajar yang di atas. Belajar apa? langit, Ya. belajar tentang dunia ide kalau ajaran filsafatnya. Itu si Plato. Oh. Plato tunjuk ke atas dengan mengatakan kita mesti memikirkan tentang dunia ide yang ada di atas sana katanya. Lalu satu lagi? Satu lagi Aristotle, muridnya Plato. Di bawah. Iya, pakai tangan mengarah ke bawah. Katanya kita mesti pikir di bumi. Maka Aristotle identik dengan bukunya, judulnya adalah Etika. Bagaimana hidup di bumi. Sedangkan Plato, buku yang dibawa di lukisan ini adalah Timaeus, yang menggambarkan tentang keindahan dunia sono, dunia yang di sana. Oh Begitu. gitu. Lalu kalau lihat lukisannya, di belakangnya Plato dan Aristotle itu langit, Maksudnya? bukan gedung. Oh. Maksudnya apa Kenapa, tuh Pak? Artinya bahwa hanya dua orang ini yang pikirannya nggak dibatasi oleh tembok. Oh. Yang lainnya terbatas gitu Pak. Iya, kayak yang kita. lainnya terbatas. Ya, yang lainnya cuma bisa belajar dari apa yang Plato dan Aristotle sudah pikirkan gitu. Terus itu kok rame banget Pak? Ada orang-orang banyak sekali di dalam lukisan itu? Iya, ini ada banyak tokoh-tokoh yang digambarkan sedang belajar, sedang diskusi, sedang berdebat. Pokoknya kita hanya bisa menjadi pintar atau berkembang secara pengetahuan kalau kita diskusi, kita belajar, kita berdebat bahkan, dan kita terima pengetahuan dari mana-mana. Nggak harus terima begitu aja tentu. Kita juga bisa bilang, pengetahuan ini salah loh. Tapi kita mesti diskusi baik-baik, mesti belajar baik-baik sebelum bilang salah atau benar. Nah, jadi ini salah satunya itu mengkritik kebiasaan orang untuk cuma terima aja lah. Pokoknya kalau ini ngomong pasti benar. Kalau gereja ngomong pasti benar. Nah, diingatkan lagi, gereja juga ada orang-orang yang bisa salah loh. Iya. Waktu ngajar bisa salah, maka kita mesti jadi murid dari kebenaran yang kita pelajari dari mana-mana. Wah, Gitu. bagus banget ya artinya lukisan itu ya Reva. Iya. Selain indah, lukisan itu juga dalam banget artinya ya. Lalu selain Rafael ya salah satu yang sangat terkenal itu adalah Leonardo da Vinci. Oh. Dia melukis apa Pak? Dia melukis banyak, salah satunya itu adalah The Last Supper. Nah, tapi yang unik adalah Leonardo ini seorang yang lahir dari orang tua yang gak jelas loh. Maksudnya? Gak jelas. Papa mamanya bukan orang baik, Oh, mereka gitu? nggak menikah. Oh iya? Oh. Jadi gimana dong Hidupnya dia? sembarangan, tapi dia jadi orang yang baik, yang pintar, yang banyak sekali ide. Kok dia bisa suka seni ya Pak? Iya, dia sangat menyukai seni. Dari awal dia sudah berpikir tentang seni, dia pikir tentang desain, tentang rancangan. Bahkan katanya waktu kecil itu dia pernah dapat mimpi. Dia mimpi didatangi oleh semacam benda yang terbang. UFO. Ada yang bilang itu burung mungkin, atau ada pengetahuan apa yang memberikan kepada dia pengetahuan. Ada yang bilang itu seperti apa ya? Seperti benda layang-layang begitu yang memberikan kepada dia pengetahuan. Dia mulai belajar untuk cari tahu segala hal. Dia mau tahu semuanya. Wah. Dia bikin desain tentang badannya kuda misalnya. Oh ya? Kenapa kuda bisa gerak ya, ototnya seperti apa, dan dia bikin persis sekali. Kok dia bisa begitu Pak? Belajar dari mana memangnya? Dari mengamati. Oh. Dia gambar tubuh manusia juga Pak? Iya, tubuh manusia. Lalu dia juga desain yang mirip helikopter loh. Oh ya? Dia mulai Zaman pikir dulu. kalau geraknya kayak begini, lalu begini baling-balingnya, lalu bisa berputar, nanti ini bisa terbang. Jadi dia bisa pikirkan ke situ. Oh. Banyak sekali yang dia lakukan. Dia sekolah di mana Pak pinter gitu? Dia belajar sendiri. Ah. Dia mengamati dan belajar. Jadi nggak tentu kalau orang dapat sekolah yang bagus pasti jadi pinter. Ada orang yang sekolahnya jelek atau malah mungkin nggak sekolah, tapi mau belajar terus. Oh. Belajar iya, dengan iya, mengamati. Nah, tapi sebagai pelukis dia belajar dari seorang namanya Verrocchio. Verrocchio. Ya, ini nggak ada Gurunya ya. hubungan keluarga dengan Pinocchio. Pak Jimmy kok tahu Pinocchio segala? Verrocchio tulisnya. Oh. Terus diajarin lukis apa Pak sama Verrocchio? Verrocchio mau ngajar, tapi setelah dia lihat lukisan Leonardo, dia berhenti jadi gurunya Leonardo. Kenapa Pak?
Dia nggak mau lagi, ini murid terlalu pintar, lebih hebat dari saya. Wah, Jadi dia langsung berhenti melukis. Bahkan. kasihan gurunya. Iya. Mm-mm. Emang lukisan Leonardo sebagus apa Pak sampai Iya sih, gurunya Pak. minder? Nah dulu biasanya kalau orang mau melukis dan mau mengajar muridnya, dia akan lakukan proyek bersama. Oh. Jadi Verrocchio akan lukis satu bagian, nanti Leonardo lukis bagian yang lain. Oh, memang mereka waktu itu lukis apa Pak? Nah, salah satu yang mereka lukis bersama itu, mungkin satu-satunya sih, bukan salah satu ya. Yang mereka lukis bersama itu adalah baptisan Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Terus Nah, Leonardo ini dapat bagian. Verrocchio sudah lukis semuanya, lalu dia bilang ke Leonardo, muridku, kamu lukisin satu orang malaikat ya, ada 2 malaikat lagi melihat baptisan Yesus. Leonardo melukis yang satu, malaikat kecil, malaikat perempuan. Oh. Nah lukisannya Leonardo bagus sekali, karena dia melukis malaikatnya sudah mau berdiri, lagi agak muter badannya. Kalau kita lihat di lukisannya, lihat dia seperti udah mau bangkit berdiri, lalu badannya agak muter. Itu susah sekali lukisnya pada waktu itu. Oh. Nggak banyak orang yang punya teknik melukis itu. Terus? Maka Verrocchio lihat, dia kaget. Wajah malaikatnya juga cantik sekali. Kalau dilihat wajahnya itu seperti wajah dari sorga, tapi ya di bumi. Sehingga Verrocchio bilang, aduh kamu terlalu pintar untuk jadi murid saya. Sudah, jangan jadi murid lagi. Kamu belajar sendiri aja, kamu lebih pintar dari saya. Ya, terus nggak belajar sama Verrocchio lagi, Pak. Ya harusnya sih memang dia yang jadi guru mungkin ya, karena dia hebat sekali. Iya. Dan dia lukis banyak, lukisan Mona Lisa salah satu yang terkenal. Oh, Mona Iya, Lisa. iya. Iya itu paling terkenal ya. Iya. Tapi ada satu lukisan lagi yang diminta dilukis oleh sebuah biara di Milan. Namanya Biara Santa Maria delle Grazie. Lukisan tentang apa, Pak? Ini lukisan tentang The Last Supper. Yesus Kristus makan malam bersama terakhir kalinya dengan para murid. Oh, lukisan itu sering ya kita Iya, lihat ya kayaknya iya. ya. Maksudnya yang mirip Pak. Kayak di gereja-gereja mesti ada. Iya tapi ini yang aslinya Oh. di tempat makan dari Biara Santa Maria della Grazie. Masih dia ada lukis sampai sekarang Pak. Di tempat Sampai makan? sekarang iya di tempat makan. Jadi orang-orang sambil makan sambil ingat perjamuan. Oh. Jadi makan bukan cuma makan loh, makan ingat Tuhan Yesus. Oh. Ingat bahwa Tuhan sudah pecahkan dirinya supaya kita bisa bertumbuh secara rohani, bisa hidup. Maka kita juga harus mempunyai pengertian itu waktu kita makan. Berarti besar banget lukisannya. Lukisannya tingginya 7 meter. Oh. Dia pakai Gimana cara apa, Pak, lukisnya? ngelukisnya? Nah, lukisan dia pakai cara lukis biasa sayangnya. Oh. Ingat nggak yang kemarin kita pelajari, yang minggu lalu kita pelajari, lukisannya si master Apa tuh yang fresh gitu? fresco. Oh iya iya Oh, fresco Pak, betul. seperti itu Pakai juga. cetakan, Iya. lalu kemudian tunggu 1 jam, setelah itu lukis, cuma bisa 7-8 jam, habis itu mengeras. Nah Leonardo nggak mau pakai cara itu, Kenapa, Pak? karena dia bilang saya akan rubah-rubah, saya nggak bisa lukis sekali langsung jadi. Oh, karena Nah itu. kalau pakai fresco sekali jadi, cetakannya mengeras ya udah, kalau mau ganti lukisan mesti dibobok, dihancurin. Oh. Mm-mm. Maka dia lukis pakai cara biasa dan akhirnya lukisannya mulai mengelupas. Wah, sayang Ya. sekali. Sekarang udah makin terkelupas. Jadi kalau kalian sempat cepet-cepet pergi ke sana lihat. Yang asli ya 7 Asli. meter. Wah. Kalau seumpama ditambah-tambahin udah nggak asli lagi ya, Pak, kalau semua Nggak, nanti dibenerin. rusak lukisan aslinya. Jadi Oh. lukisan aslinya dipertahankan seasli mungkin. Sekarang kalau orang mau datang nggak bisa lebih dari 10 orang. Memangnya kenapa Pak? Takut suhunya berubah dan lukisannya makin cepat rusak. Oh. Dan nggak gitu. boleh foto. Oh gitu. Wah. Mm-mm. Hmm. Jadi kalau datang ke sana ya datang nikmati, lalu abis itu keluar gantian sama orang lain. Oh. Iya. Nah yang menyedihkan dulu lukisan itu pernah dibobok temboknya. Hah? Kalau kalian lihat lukisannya di bawahnya Tuhan Yesus itu ada kayak bunderan ya. Iya Nih, iya lihat iya ya. iya, kelihatan Pak. Nah ini pintu. Jadi lukisannya dibobok, lalu setelah itu dijadiin pintu. Wah ini bikin kacau, lukisannya jadi rusak. Jadi ada 2 bolongan. Iya. Mm-mm. Nah ini lukisan yang sangat indah kalau kita lihat seluruh garis dari lukisan ini menuju ke Tuhan Yesus. Nah ini namanya perspektif garis. Coba lihat semua garis ke Tuhan Yesus, garis yang ada di langit-langitnya semua mengarah ke Tuhan Yesus. Iya, Jadi iya, betul. kalau lukisan ini tanpa Tuhan Yesus itu jadi aneh sekali lukisannya. Jadi kayaknya semuanya mengarah ke kekosongan. Jadi lukisan ini sedang bilang kalau nggak ada Tuhan Yesus jadi kosong loh. Wah,
Itu pesannya Pak. Salah satunya, Oh. Leonardo nggak pernah bilang secara jelas apa yang dia mau katakan di lukisannya. Jadi ya harus pikirkan dan coba tafsirkan sendiri mungkin. Tapi dia kasih tahu siapa-siapa yang dia lukis. Ini di sudut yang kiri ini ada 3 orang murid. Nah, menurut Leonardo ini adalah Bartolomeo, lalu Yakobus anak Alfeus dan Andreas. Oh. Coba lihat. Ini 12 ya Pak muridnya ya? Iya, Yudasnya dilukis, tapi nanti ada maknanya kenapa Yudas dilukis. Oh. Nah, ini murid-murid coba lihat, ada satu yang angkat tangannya begini. Ada yang tafsirkan begini. Itu murid-murid lagi ngomong, Yesus ngomong apa sih, kamu ngerti nggak? Lalu salah satu bilang, nggak ngerti. Karena jauh nggak kedengeran ya Pak? Mungkin karena jauh nggak kedengeran, tapi Leonardo mau menggambarkan kebiasaan murid-murid untuk nggak ngerti Tuhan Yesus. Udah dengar, tapi tetap nggak ngerti. Iya benar. Ya kan? Yesus pernah tanya, mengertikah kamu? Mereka bilang, enggak. Nah itu yang dilukiskan. Lalu di 3 berikutnya, kelompoknya 3-3. Iya. Itu adalah ada Petrus. Nah ini Petrus yang lagi berdiri kemudian genggam pisau. Kenapa Hah? itu Pak? Mau makan Pak? Kamu pikirnya makan aja ya? Saya juga lapar. Mau potong. Nah, waktu itu Yesus kan sedang mengatakan, ya kalau lihat lukisan Yesusnya, Yesus tangannya sedang terbuka begini. Mungkin memberikan undangan atau juga memberikan penjelasan tentang perjamuan kudus. Inilah tubuhku dan inilah darahku, begitu ya penjelasan itu. Lalu di situ juga kan Tuhan Yesus bilang, salah satu dari kamu akan mengkhianati aku. Nah ini yang bikin Petrus berdiri lalu ambil pisau. Siapa Tuhan? Biar saya potong telinganya gitu kan. Oh gitu. Mungkin begitu. Jadi ada gambaran yang berikutnya. Jadi ini namanya foreshadowing. Apa itu Pak artinya? Foreshadowing artinya adalah menggambarkan peristiwa yang akan terjadi nanti, tapi sebelum peristiwa itu terjadi sudah sedikit dilukiskan. Oh iya. iya. Iya di Taman Getsemani kan Petrus itu. Iya. Potong telinga. Potong Iya. telinga. Oh. Tapi di sini belum potong. Iya. Cuma dia udah genggam pisau lalu tanya siapa. Lalu di sebelahnya Petrus itu ada Yudas Iskariot. Oh yang itu. Yudas Iskariot lagi mundur badannya Iya. sambil pegang kantong. Nah, ini kantong uang. Oh. Ini juga foreshadowing. Nanti dia akan kasih Menjual uangnya. ya. Kok kasih uang? Dia akan dapat uang karena menjual Tuhan Yesus. Lalu sebelahnya Yudas siapa kira-kira? Ya, nggak tahu Pak. Ini Yohanes. Makanya lihat Petrus ngomong ke Yohanes kan. Dia mau bilang, tanyakan siapa. Ini sama dengan yang di Alkitab. Iya. Petrus minta Yohanes tanya, siapa orang itu? Siapa yang mengkhianati? Yang paling hebat mungkin Yudas, pura-pura kaget. Lihat mukanya, dia mundur. Oh, mukanya udah agak kurang jelas ya. Karena lukisannya udah mulai terkelupas. Tapi mukanya seolah-olah pura-pura kaget. "Hah, siapa? Masa ada yang mau mengkhianati? Padahal itu saya. Gitu. Oh gitu ya. Lalu di tengah-tengah Yesus, lalu sebelahnya Yesus ada Thomas, kemudian Yakobus saudaranya Yohanes, dan Filipus. Terus mereka komentar apa Pak kira-kira? Nah di sini mereka, ya yang pasti mereka semua sangat kaget dan marah. Di sini Thomas kelihatannya begitu marah, tapi lihat tangannya Thomas. Telunjuknya naik ya. Iya. Foreshadowing lagi, kira-kira apa nih? Kenapa telunjuknya Thomas diangkat begini ya? Apa guru Tuhan Yesus lagi tanya, siapa yang ngerti? Lalu Thomas bilang, saya, gitu ya. Ya Atau gitu-gitu gimana? mungkin Pak. Bukan. Oh bukan? Ingat Apa, nggak Pak? waktu Yesus sudah bangkit? Iya. Thomas pernah bilang apa? Oh. Iya. Mau itu nyentuh bekas luka Betul. Tuhan. Iya, Sebelum iya. aku mencucukkan jariku. Nah ini Iya. foreshadowing lagi. Oh. Nanti Thomas akan lakukan itu. Kemudian ada Yakobus yang kayaknya begitu kaget. Kemudian ada Filipus. Filipus kalau kita lihat sepertinya nanya, saya perlu penjelasan lebih lagi. Tuhan jelaskan lagi. Ini sama dengan yang di dalam Injil Yohanes. Filipus akan tanya terus. Gitu. Kemudian yang paling pojok itu adalah Matius, kemudian Yudas yang bukan Iskariot, kemudian Simon orang Zelot. Semuanya berpaling ke Simon. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Nggak tahu, diskusi apa juga nggak jelas. Mungkin nanya lagi, lu ngerti nggak? Enggak gitu misalnya. Mungkin begitu. Nah ini lukisan yang sangat indah ya. Jadi menggambarkan tentang peristiwa makan malam terakhir. Lalu kalau kalian lihat ada roti dan anggur dan ada makanan di atas meja kan? Iya. Saking populernya lukisan ini, sampai nanti di periode berikut ini setelah zaman Renaissance, ada lukisan yang namanya still life. Apa itu artinya Pak? Ini adalah lukisan yang menghargai keindahan di dalam hal-hal yang sehari-hari. Misalnya di dalam segelas minuman, secangkir makanan, atau juga piring buah-buahan. Bayangkan ya, piring buah-buahan jadi objek lukisan. Wah di zaman abad pertengahan nggak bisa yang jadi objek lukisan itu harus malaikat, harus Yesus.
Tapi setelah itu buah-buahan pun bisa jadi objek lukisan. Lalu lihat cara Leonardo menulis, ada teknik yang namanya sfumato. Apa itu Pak Apa itu, Pak? sfumato? Ini adalah cara melukis di mana garis-garis itu nggak kelihatan. Maksudnya? Lukisannya membaur jadi satu, nggak ada garis yang kelihatan jelas. Oh. Jadi misalnya gambar Yesusnya ya akan membaur, lalu gambaran di belakang juga gambaran seperti kita melihat pemandangan yang jauh agak kabur. Oh, kayak ada asap-asapnya gitu Pak ya? Iya betul. Kemudian ini juga yang nanti jadi gambaran landscape yang populer berikutnya setelah Leonardo. Wah, satu lukisan ini sudah maknanya dalam, terus bisa jadi trendsetter berikutnya gitu Pak ya? Hebat. Hebat ya. Nah maka Leonardo jadi salah satu tokoh penting. Nah tokoh terakhir sekarang, wah ini kalian udah harus pulang ya enggak? Satu lagi Pak, boleh? Iya. Satu Oke lagi. satu lagi boleh. Nah satu lagi adalah Michelangelo. Oh. Michelangelo, Buonarroti. Roti. Suka makan roti kali. Bukan roti yang kita tahu. Nah, Michelangelo juga seorang yang sangat penting. Dia dipercayai untuk melukis dengan teknik fresko waktu dia udah umur 70 tahun di Sistine Chapel di 70 Vatikan. tahun masih melukis Iya. Pak. Luar Dan waktu biasa. dia melukis salah satu nabi, saya lupa, Yeremia kalau nggak salah ya. Waktu dia melukis nabi ini dia jatuh. Hah? Lalu Dari atas gitu Pak? iya, jatuh lalu patah bahunya. Wah. Kemudian waktu orang mau tolong, ayo cepat ke rumah sakit, dia bilang, enggak, sudah mau mengering katanya. Ya Maksudnya ampun. cetakannya Oh, udah iya, mau mengering. iya. Naikkan lagi saya. Jadi sambil tahan sakit, aduh, dia terus lanjutkan lukisan sampai jadi. Karena kalau enggak jadi mengeras. Oh. Dia lukis sendiri Pak? Iya. Dia lukis, kebanyakan lukisan dia yang lukis, tapi ada orang lain juga di Sistine Chapel itu. Nah, Oh. salah satu yang sangat terkenal itu adalah lukisan Adam. Karena Adam diciptakan oleh Allah yang gambarannya begitu sederhana. Allah digambarkan pakai baju warna putih. Ini kan sederhana sekali, tapi Michelangelo mau mengatakan bagi saya Allah adalah Allah yang rela jadi sederhana untuk kita. Gitu. Dan Leonardo, Michelangelo banyak melukis tubuh yang indah. Nah orang dulu akan punya pikiran bahwa yang penting dari manusia itu jiwanya bukan tubuhnya. Oh. Tapi Michelangelo mau mengatakan yang di bumi penting, termasuk tubuh manusia juga indah. Oh. Nah itu sebabnya dia melukiskan tubuh. Jadi waktu lihat lukisannya jangan bilang, ih kok tubuh-tubuh nggak pakai baju lagi. Iya. Padahal Michelangelo. lukis di gereja kan malu ya Pak ya? Iya, Michelangelo mau mengatakan bahwa ini adalah lukisan yang menggambarkan keindahan manusia karena Tuhan. Oh, karena diciptakan Tuhan indah ya Pak ya? Betul. Oh, Nah baik gitu. Michelangelo maupun Leonardo pernah diprotes karena kelamaan bikin lukisannya. Kalau Leonardo waktu bikin The Last Supper itu kelamaan, maka ada yang protes mukanya gini. Kamu kok lama sih lukisnya gitu. Terus? Leonardo bilang, sorry ya lama ya, saya susah cari Yudas karena nggak ada yang segalak Yudas. Tapi kalau kamu protes terus saya pakai wajahmu nanti loh. Oh, terus kata dipakai, dia. Pak? Enggak, dia cuma ancam. Michelangelo juga diprotes, kenapa lukis lukisan nggak pakai baju begini? Michelangelo bilang, karena inilah cara Tuhan lihat manusia. Tuhan lihat manusia apa adanya dan manusia itu indah. Tapi dia diprotes terus, akhirnya dia lukis yang protes itu di dalam lukisan The Last Judgment, penghakiman terakhir. Terus? Terus masuk di bagian mananya Di Pak? neraka. Iya. Gawat ya kalau protes-protes sama pelukis, Reva bisa dilukis tuh kita nanti. Iya, terus yang bagian Terus- jelek-jelek lagi. Iya, jelek-jelek terus di fresko lagi, jadi kekal. Nah, Michelangelo juga mematung sebuah karya namanya Pieta dari Oh. batu yang bagus sekali. Pieta, itu apa Pak? Mengukir. Iya, Pieta, mengukir ya, bukan melukis. Nah, ini lukisan tentang ukiran. ukiran tentang Yesus yang sudah mati digendong sama Maria. Marianya digambarkan masih muda karena katanya dia punya kesalehan begitu baik sehingga wajahnya tetap kelihatan muda dan kelihatan cantik. Kemudian Marianya digambarkan lebih tinggi daripada Yesus. Kakinya lebih panjang. Kenapa gitu Pak? Karena Michelangelo berpikir kalau orang lihat dari atas, kalau Marianya dilukiskan sama panjangnya, nanti kelihatan aneh. Dia harus lebih panjang untuk kelihatan bagus. Jadi waktu itu Michelangelo bukan cuma sekadar bikin patung atau melukis dari sudut pandang dia. Dia memikirkan sudut pandang orang yang lihat. Karena tempatnya besar-besar ya gereja zaman dulu ya, tinggi-tinggi ya Pak ya. Betul. Wah gimana ya mengukir batu yang keras gitu ya Pak ya? Iya, dia lakukan Hebat. itu. Lalu juga patung Daud. Oh. Daud waktu sedang gerak gitu ya, sedang membawa senjatanya, membawa slingshotnya.
waktu sedang mau melawan Goliat. Nah, mukanya itu penuh dinamika, sedang gerak. Nah, ini perbedaan zaman Renaissance dengan sebelumnya. Sebelumnya statis, Renaissance menekankan gerak. Begitu kira-kira. Iya ya. Wah, hari ini kita udah kenal tokoh-tokoh yang bagus-bagus itu ya, yang hebat-hebat. Iya. Wah. Nah, setelah Renaissance nanti akan ada lagi periode yang dipengaruhi oleh reformasi. Oleh Reva. Asik. Yeay. Oleh reformasi. Nanti gambar apa ya? Ada lagi Pak, betul Pak, serius nih Pak. Ada. Asik. Nanti kita ngobrol lagi deh ya. Minggu depan lagi Pak. Boleh. Asik. Oke. Iya. Pak Jimmy, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Hari Pak. ini kami seperti udah jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Kami permisi dulu ya Pak. Sampai ketemu, Iya. Gary. Sekarang bener nyebutnya ya. Reva. Ya, saya Reva. Iya, sampai ketemu ya. Dah. Bye-bye. Wah Reva, Ya. kita udah jalan-jalan ke Itali. Kemana lagi tadi? Ke Vatikan. Waduh. Nanti kalau besar, aku kalau punya uang aku mau Iya. jalan-jalan lihat sendiri ya. Ya, sebelum itu lukisan Last Supper-nya. Oh iya Wah. bener. Ntar Sebelum rontok. kikis. Iya. Waduh. Ajak-ajak ya, Gary. Ih, kita sama-sama nabung. Oh Ya, iya. Reva ya. Oke, yuk kita pulang dulu. Ya.